Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara Keberagaman Nusantara, acara yang berlangsung di Gor Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 19 Oktober dengan tema Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara dengan semangat Pancasila dan spirit Dalian Natolu. Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda Pemprov Su, Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Utara, para tokoh lintas agama, tokoh suku dan budaya, para tokoh organisasi masyarakat lintas agama, serta para warga dan kader Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI. Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman agama, suku, dan budaya. Namun berkah keberagaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat menjadi bumerang apabila tidak dirawat dengan baik, sehingga menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perpecahan. Untuk itu, simbol Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati dan dijalani oleh seluruh anak bangsa, termasuk masyarakat Sumatera Utara. Apalagi tepat hari ini pembukaan pendaftaran oleh KPU untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden, ucap Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar kontestan dan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden membuat fakta integritas untuk mencegah konflik saat pelaksanaan Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya didampingi Pak Gubernur, Pak Ketua Umum Persatuan Batak Muslim menghadiri acara ikrar Ikrar Nusantara untuk merajut keberagaman. Dan seperti saudara-saudara tahu, bahwa ini juga melibatkan semua agama. Jadi ada ikrar dari semua agama dan juga suku yang ada di Sumatera Utara. Ini begitu penting karena kita ingin tentu menjaga keutuhan bangsa ini, terutama di dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Potensi perpecahan, potensi keterbelahan, potensi terjadinya kebencian, permusuhan itu sangat besar. Karena itu kita harus mengingatkan bangsa ini bahwa kita ini bangsa yang majemuk, tapi kita punya kesepakatan bersama untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam Pancasila kita juga ada sila ketiga, itu Persatuan Indonesia, dan kita juga punya kesepakatan nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, dan ini merupakan perekat daripada keutuhan bangsa itu sendiri. Saya kira saya memberikan apresiasi terhadap acara ini karena merawat keutuhan dan kesatuan bangsa harus didengungkan terus tanpa henti di mana-mana. Ya, dan ini dimulai dari Sumatera Utara. Saya kira itu. Baik Pak Wapres, izin saya Nina dari Harian Kompas. Bapak tadi mengatakan mengenai komitmen untuk menjaga pemilu damai dan menjaga narasi-narasi kerukunan, menghindarkan narasi konflik. Nah, bagaimana menurut Bapak komitmen itu bisa diwujudkan? Sementara kan para calon presiden, calon wapres sudah mendaftarkan diri hari ini, lalu juga timnya pasti akan melakukan saling serang mungkin, juga simpatisannya. Oke, pertama tentu harus kita ingatkan kepada seluruh bangsa. Ya itulah, hari ini kita mulai dari Sumatera Utara. Yang kedua, para kontestan ini harus membuat fakta integritas untuk tidak melakukan hal-hal yang ucapan, tindakan, provokasi, narasi-narasi itu jangan sampai menggunakan narasi yang mengarah terjadinya potensi konflik ataupun kebencian. Kemudian bagi mereka pendukung masing-masing pihak, jangan ada salin kemudian
ya menghina. Ya, mereka boleh menjual calonnya tapi tidak menjelekkan calon yang lain yang berpotensi terjadinya. Ini para pendukung ini penting, ya. Juga para pimpinan-pimpinan partai dan partai harus menjaga, ya, supaya pemilu ini berjalan dengan baik, permainannya dengan bersih, jujur, ya. Kemudian juga pelaksana penyelenggara pemilu, nah, KPU, Bawaslu, DKPP, ini harus betul-betul adil dan berpegang pada aturan yang benar. Jangan ada pemigahakan. Itu juga harus. Kalau tidak akan terjadi protes-protes. Kemudian pihak juga ASN, pemerintah daerah harus juga bersikap netral, dan juga pihak keamanan sendiri ya, harus berjalan netral dan tidak berpihak pada salah satu kontestan. Nah, kalau semua ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah pemilu berjalan dan tidak ada terselamat. Ya, saya kira itu. Abah sendiri menilai apakah politik identitas masih terus digunakan oleh masing-masing capres-cawapres untuk menangkan kontestasi ini? Politik identitas masih akan digunakan, Abah sendiri menilai seperti itu? Saya melihat semua berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas. Ya itu artinya jangan jadi isu kampanye. Ya, kalau kebiasaan dari masing-masing, misalnya kebiasaan hidupnya, kemudian dia ada yang memposting, dia lagi sholat atau lagi ya itu saya kira jangan diartikan politik identitas kalau itu kebiasaan. Tapi kalau dijadikan isu kampanye, nah itu nanti masuk wilayah identitas. Saya harap itu tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. 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 Ya, justru kita menggaungkan ini, kita harapkan gaung ini bersambut, berkumandang terus di daerah-daerah, terjadi ikrar-ikrar ini di kalangan masyarakat. Baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ya, di tingkat yang terkecil ada semacam ikrar-ikrar ini. Ini untuk sebenarnya menyadarkan kita sendiri, diri kita sendiri, jangan masuk wilayah yang bisa menimbulkan keretakan itu. Itu kita harapkan terus gaung ini bersambut gitu. Oke, silakan tadi. Cukup. Ada yang lain? Ada Silakan. Iya. Pak Wapres, tadi dalam sambutannya ada seruan soal Palestina. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau sudah dilakukan, apa progresnya? Kedua, Hari Santri tanggal 22 Oktober, menjelang pemilu 2024, apa yang diharapkan atau momen apa yang bisa diserukan kepada semua masyarakat yang Muslim pada Hari Santri tanggal 22 Oktober mendatang? Terima kasih. Pertama untuk Palestina, saya kira Menteri Luar Negeri kita sedang ada pertemuan di OKI ya. Kita harapkan Indonesia menyuarakan melalui OKI, juga melalui PBB dan melalui semua forum untuk menghentikan, itu yang pertama. Ini korban terlalu banyak ini, beribu-ribu korban ini. Ini pembunuhan massal. Ya harus dan juga perdamaian ini supaya memberi ruang untuk masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya kalau perang kan orang tidak berani mengambil. Kita harapkan bantuan tidak bisa masuk kalau perang terus. Karena itu harus dihentikan. Itu harus dihentikan. Dan terus kita minta Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan-pertemuan terus dalam berbagai forum untuk menghentikan dan juga menuntaskan masalah Palestina ini supaya tidak terus terjadi konflik-konflik berkepanjangan. Saya kira itu. Yang Hari Santri, saya minta Hari Santri kali ini itu bertemakan
peran santri dalam menjaga bangsa dan negara. Jadi bahasa santrinya namanya hifdzul watan. Sekarang ini menjaga, karena kita menghadapi pemilu yang potensi konfliknya besar sekali. Karena itu santri harus memagari itu. Nah, makanya temanya harus menjaga tanah air dari kemungkinan terjadinya konflik itu. Hifdzul watan, ya. Siapapun yang menang, itu adalah mereka secara memperolehnya secara fair, secara jujur, sesuai dengan aturan pemilu. Itu saya kira. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.